Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfesting dari Akademi Crypto. Jadi kali ini kita membahas ya di modul ke-6 yaitu Crypto Fibonacci Secret. Pada modul kali ini ya, saya akan menjelaskan gimana sih penerapan ya harmonic support ya menggunakan Fibonacci. Jadi harmonic support itu sendiri ya merupakan suatu area beli ya yang mana lahir dari extension dari Fibonacci ini. Jadi banyak sekali ya manfaatnya dari harmonic support itu sendiri. Jadi harmonic support ini tercipta ya secara natural ya dari retracement Fibonacci dengan berbagai rasio angka yang sudah kita bahas ya di modul kedua dan juga modul ketiga mengenai bagaimana ya mencari golden ratio atau P dan juga mengekstrak bilangan P itu ya untuk dijadikan suatu sistem trading menggunakan Fibonacci. Nah, jadi pasti timbul pertanyaan, ya bukannya retracement itu pasti terjadi di golden pocket. Kenapa saya nggak jadikan golden pocket itu sebagai suatu ya area untuk melakukan pembelian? Nah, pada dasarnya saya sudah menjelaskan ya, potensi harga itu berhenti ya di golden pocketnya itu adalah 80%. Sementara berarti ada sisa 20% di mana possible harga ini tidak retrace di area Fibonacci. Nah, potensi 20% itulah ya yang juga teman-teman harus ambil possibility-nya. Karena teman-temannya adalah seorang trader ya, dimana nggak ada jaminan ya harga ini selalu berhenti di golden pocketnya. Apakah bisa berhenti di rasio yang lain, titik entry yang lain? Lah itu sangat possible juga. Nah, di sini saya akan mengajari gimana teman-teman membaca possibility itu dan mempersiapkan diri ketika golden pocketnya ini nggak kesentuh. Nah, itu teman-teman harus menggunakan harmonic supportnya. Jadi harmonic support itu bisa teman-teman jadikan suatu titik beli. Tapi teman-teman juga harus melihat juga ada entry triggernya dan juga mungkin mempertimbangkan news dan lain sebagainya. Nah, ini di sini titik support yaitu selalu terbentuk dalam rasio ekstrak dari P atau golden ratio-nya. Di mana ya possible support, harmonic support dalam sistem Fibonacci itu selalu ada di angka 0.786 atau 78,6%. Dan juga 0.618 atau 61,8%, 0.5 atau 50%, 0.382 atau 38,2%, dan 0.236 atau 23,6%. Jadi berbagai poin angka ini dapat teman-teman jadikan sebagai area untuk potensi melakukan suatu pembelian. Seperti ini ya, first move-nya adalah bullish, harga naik, kemudian di sini harga membentuk high ya, dan kemudian di sini harga mengalami koreksi. Nah, dia ini tidak selalu 100% ini berhenti di 0.5 atau 0.618. Dia nggak selalu kok ke golden pocketnya. Dia bisa kemana? Ke potensi support 1. Yaitu di 0.236, bisa ke potensi support 2, 0.382, bisa ke potensi support 3, ya 0.5, potensi support 4, ya 0.618, dan potensi support terakhir di 0.786. Jadi bisa aja nih ya golden pocket ketembus dulu, baru di sini dia melakukan suatu kenaikan. Jadi kita juga harus melihat ya, dynamic support atau potensi support lain, ya 02.236, dan lain sebagainya sebagai juga area possible untuk melakukan suatu pembelian. Nah, seperti ini ya, kita melihat ya chartnya Bitcoin ya. Ini kan dia break ya dari trendline ini. Kemudian dia ada potensi apa nih? Head and shoulder di sini ya, ketika dia retest. Nah, teman-teman lihat di sini dia bouncingnya di mana? Enggak bouncing di golden area juga. Enggak bouncing di area 0,5 sampai 0,618, tapi dia malah bouncing di 0.382. Sehingga di sini teman-teman juga harus memperhatikan ya formasi candle, ya entry trigger, kemudian naratif atau juga news apa yang sedang happening di market. Not only pure TA ya, atau technical analysis. Ketika teman-teman di sini antri di sini, teman-teman nggak ke-trigger untuk beli. Dan juga di sini ya saya menjelaskan ya harmonic support itu bisa teman-teman gunakan ya ketika teman-teman mencari harga yang sedang mengalami dalam tanda kutip ya price discovery. Jadi all time low nih ya, harganya udah kejebol. Tapi dia tetap bisa mencari ya, turun ke bawah terus. Mencari harmonic support selanjutnya. Jadi teman-teman misalkan udah short ya, harga turun. Udah dibawa ke dalam fase price discovery. Nah, ini terus gimana? Saya mau mengeluarkan posisinya. Ini bisa teman-teman gunakan ya harmonic support untuk menentukan target dari close posisi short ini. Ini adalah misalkan skema harga. Di mana titik ini adalah titik all time low. Harga turun dari sini ya. Kemudian harga mengalami relief bounce. Kemudian harga turun lagi. Di sini tidak membentuk double bottom,
Tapi malah titik all time low ini terjebol dan ini turun lagi ke bawah. Pertanyaannya, kan supportnya udah di sini. Ya saya close posisinya di mana di sini? Kan ini sudah tidak ada informasi harga lagi yang paling bawah. Nah, disinilah fungsinya teman-teman ya mencari harmonic supportnya. Ya, harmonic support teman-teman peroleh di sini dengan rasio-rasio angka dari Fibonacci. Nah, ini contohnya ya, pada token ya, koin token ya. Ini kan adalah titik all time low ya dari suatu exchange tertentu ya. Di sini harga turun ya, membuat relief bounce di sini. Terus kemudian dia turun. Nah, ini kan harusnya ya area beli, harusnya dia naik. Tapi ternyata kok jebol ya. Terus di mana kalau ini saya mau close posisi shortnya? Yaitu teman-teman bisa menggunakan ya extension Fibonacci, tarik garis dari sini ke sini ya. Kemudian teman-teman tahu ya, next ya, dynamic supportnya di titik 1618 itu adalah harga di angka 0,034. Ini adalah target profit pertama. Target profit kedua di mana? Nah, ini 2618 atau 0,029. Ini bisa dijadikan suatu area untuk ya secure profit ketika teman-teman shorting. Oke, saya Alvesting dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.